Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran dan kehidupan, semoga lisan kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih, seturut teladan Yesus Putramu yang menjadi kebenaran hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu,
Memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ilmu pengetahuan didasarkan pada pikiran dan penginderaan manusia. Sifatnya selalu terbatas dan tidak kekal. Sebaliknya, iman bekerja di wilayah berbeda, sehingga cenderung tak terbatas, bahkan sungguh tak terbatas. Dalam ilmu pengetahuan tidak dikenal namanya mujizat. Tetapi bagi orang yang beriman, mujizat selalu mungkin terjadi. Dengan mata iman, seorang manusia dapat melihat dan percaya pada apa yang bahkan tidak dilihatnya. Maka orang-orang sesama Nuh menertawakannya ketika ia hendak membangun bahtera. Namun sebagai orang beriman, Nuh tahu banjir besar akan segera tiba. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal ini yang juga dialami oleh ketiga murid dalam cerita Injil hari ini. Mereka dapat melihat kemuliaan Yesus didampingi Musa dan Elia. Ia pula yang kemudian meneguhkan iman mereka. Hidup beriman berarti siap dan mau mendengarkan Yesus kapan dan di mana saja. Suara Tuhan di balik awal dalam Injil menegaskan pentingnya bagi orang beriman untuk taat kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini bukan datang dari seorang manusia, tetapi datang langsung dari Allah yang memperkenalkan siapakah anaknya itu. Oleh karena itu, karena pewartaan pengenalan datang langsung dari Allah, maka wajiblah hukumnya untuk kita sungguh-sungguh taat dan mendengarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bisa jadi dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, ada begitu banyak tantangan-tantangan, rintangan cobaan yang kita hadapi. Bahkan tidak jarang nyawa kita pun terancam oleh karena Injil itu. Dan karena itu tidak jarang pula banyak orang mengundurkan diri, bahkan menyangkal Yesus demi untuk lolos dari macam-macam tantangan, rintangan, bahkan ancaman itu. Namun para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, di mana dikisahkan tentang berubahnya wajah Yesus menjadi mulia, memperlihatkan kemuliaannya kepada kita, kiranya memberikan jaminan dan sekaligus pengharapan kepada kita bahwa apabila kita setia dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus, setia memikul salib, setia menyangkal diri demi Tuhan, bahkan siap untuk melaksanakan apapun, termasuk siap berkorban apapun demi iman kepada Yesus Kristus, maka penampakan kemuliaan Yesus sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi merupakan penghiburan, jaminan dan harapan untuk kita, bahwa kita pun
akan mengalami hal yang sama apabila kita setia menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada bagian terakhir dari Injil tadi, ketika mereka sedang berjalan turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka agar jangan pernah menceritakan hal itu kepada siapapun sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya, kemuliaan seperti yang mereka lihat itu barulah akan terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kemuliaan yang dialami Yesus itu adalah sebagai konsekuensi dari kesetiaannya untuk menjalankan perutusan misi yang diembannya dari Bapaknya, ialah membawa kembali manusia ke dalam rangkulan kasih Bapaknya dengan siap untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari sebagai murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita jangan pernah ragu bimbang, jangan cemas, jangan takut untuk menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Maju terus, hadapi segala tantangan yang kita hadapi, karena jaminan hidup kekal terpampang di hadapan kita apabila kita setia dalam tugas dan pewartaan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.